Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbang. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan. Ini pengalaman nyata dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik. Ini terjadi tahun 2015 saat saya dan dua teman membantu acara malam di balai desa di ujung kampung. Balai desa itu berada di dekat kebun kosong dan bambu tinggi. Hanya satu lampu jalan di depan gerbang, selebihnya gelap. Suasana malam itu terlalu sunyi. Kami tiba sekitar pukul 10:30. Awalnya biasa saja, menata tenda dan kursi, sedikit tertawa dan bicara. Tapi setelah 1 jam, suasana mulai terasa aneh. Sekitar pukul 11 lewat, terdengar suara anak kecil menangis dari arah kebun bambu. Suara itu bukan tangisan biasa. Nadanya panjang, pelan, menusuk telinga. Kami menoleh ke arah suara. Tidak ada siapapun, tapi perasaan kami tidak nyaman. Seperti ada yang menatap dari gelap. Sekitar pukul 12 lewat, saya menata tenda di ujung balai. Tiba-tiba, saya melihat sosok seorang anak perempuan. Rambut panjang terurai, baju merah lusuh, mata merah menyala, menatap langsung ke arah kami. Dia diam, tidak bergerak, hanya menatap. Salah satu teman saya menjerit, Fajar, dia bukan manusia. Dia mulai bergerak pelan. Tapi udara di sekitar kami tiba-tiba dingin menusuk. Langkahnya ringan, tapi terasa berat. Setiap kali dia melangkah, tanah di bawah kaki kami seolah bergetar. Kami mencoba lari, tapi kaki seperti tertahan. Tenda bergoyang, bambu bergerak. Suara langkahnya menyebar ke seluruh balai. Dia berhenti tepat di depan kami, menunjuk satu persatu, seolah memilih. Dan yang paling menakutkan, terdengar tawa pelan, seperti anak kecil, tapi salah sekali. Saya menatap matanya. Matanya merah, menyala tajam, penuh kebencian. Saya mencoba bicara. Hei, siapa kamu? Dia tersenyum. Kepala perlahan menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tapi satu mata tetap terlihat, merah menyala. Menatap saya langsung. Saat itu saya merasakan sesuatu menarik tangan saya dari belakang. Seolah dia ingin menyeret saya ke kegelapan. Dan di telinga saya terdengar bisikan sangat pelan. Janganlah kembali. Kami lari secepat mungkin. Motor hampir jatuh di jalan sempit. Saat menoleh ke belakang, balai desa terlihat kosong. Tapi di ujung jendela
terlihat sosok anak kecil berdiri, menatap kami dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, saya tidak pernah berani lewat jalur itu sendirian. Teman saya yang lain sampai sekarang selalu mimpi buruk, selalu melihat mata merah yang menatap dari gelap. Cerita dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami akan membacanya. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu lengah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya jika kamu masih berani mendengarkan. Selamat malam.